Lumayan 40 jam, apalagi kalau misalkan aku dapatnya pas weekend itu gajinya lumayan lah di atas $1.000 per minggu. Tapi kekurangan kerja jadi waiter itu kalau misalkan pertama. Halo guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Arfa di channel Apayo. Nah, di video kali ini aku mau share ke kalian pengalamanku kerja di restoran di Melbourne selama WHV ini. Oke, sebelum kerja di resto, aku tiba di Melbourne itu akhir Juli 2023. Akhir Juli itu masih winter ya, terus aku keliling-keliling tuh semingguan nyari kerja. Setelah semingguan nyari kerja di Melbourne, kayak ber-CV, apply online, akhirnya aku keterima di salah satu cafe, kayak cafe resto gitu. Pertama kerja di cafe sebagai kitchen hand. Nah, kitchen hand itu kerjanya sebagai tukang cuci piring, tukang motong-motong bahan buat wrap atau sandwich, bantuin pengelolanya atau chefnya buat masak, kan ngegrill dan sebagainya. Itu kerjaku selama kurang lebih hampir 3 minggu di sana. Nah, 3 minggu itu aku kerja, gajinya per jam itu karena dia cash on hand sekitar $20 sejam. Jadi aku kadang kerja cuma 5 jam sehari, nggak terlalu banyak. Jadi uangnya itu cuma cukup untuk bisa untuk bertahan hidup seminggu, habis lagi seminggu habis lagi kan. Terus akhirnya di minggu ketiga aku di Melbourne itu aku dapat wawancara dan trial di salah satu resto di mall terbesar di Melbourne, itu restoran Italia. Aku hubungi dulu lewat salah satu aplikasi, akhirnya aku keterima untuk trial. Nah, di trial pertama itu aku kerja di bagian bar. Jadi tukang bukan cuci piring, cuci gelas-gelas minuman, gelas air putih dan sebagainya. Pokoknya gelas-gelas itu aku cuci dan make sure itu kering dan kembali lagi ke tempat semula gitu, supaya bisa dipakai lagi sama bartendernya. Itu hampir ribuan gelas guys aku cuci, kayak banyak banget. Dan hari pertama itu aku belum tahu kan ada mesin cuci piring, mesin otomatis itu. Jadi aku cuci manual, terus ya tangan itu sampai keriput, terkelupas lah. Karena lumayan berapa jam ya, hampir 6 jam nyuci piring di air terus tangan. Itu trial pertama. Nah, setelah trial pertama itu akhirnya si manajernya rasa bagus. Aku akhirnya keterima kerja. Jadi tetap casual ya, bukan part time. Jadi tetap casual dan udah dijelasin gaji kamu berapa, weekendnya berapa, mulai kerja hari Rabu. Jadi resto tuh bukanya ya, kalau misalkan hari-hari biasa gitu, bukanya paling rame ya Senin sampai Minggu buka. Tapi mereka butuh yang orang kayak kita itu casual itu paling hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi hari-hari sibuk, terus jam-jam yang tertentu ya, pas jam sibuk atau jam dinner. Kebetulan ini resto itu buka Rabu sampai Minggu, lunch sama dinner. Jadi ada 2 shift. Kadang kalau misalkan di cafe itu cuma 1 shift doang. Jadi aku akhirnya keterima kerja di resto ini. Awal-awal itu bagus guys. Jadi tiap minggu itu aku dapat rutin itu 40 jam. Nah, untuk gajinya per jam itu aku dapat $29 before tax dan super selama weekday. Ya, itu gaji $29 untuk weekday. Nah, untuk weekend gajinya beda lagi, $34. Dan lumayan 40 jam, apalagi kalau misalkan aku dapatnya pas weekend itu gajinya lumayan lah di atas $1.000 per minggu. Nah, itu dari segi gaji ya, dari segi gaji kerja di hospitality. Dan itu menurutku lumayan ya untuk awal-awal kerja di Melbourne. Terus akhirnya aku mulai kerja. Hari kedua itu aku ditempatkan sebagai food runner, drink runner sama food runner. Jadi yang bawa-bawa makanan, piring ke customer, terus yang bersihin juga, yang lap-lap meja dan sebagainya, angkat piring kotor ke dapur, bersihin dan sebagainya. Itu aku kerja seperti itu selama kurang lebih sebulan. Lambat laun juga belajar tentang makanannya. Nah, di resto itu kan dibagi jadi 2 bagian ya, ada front of house, ada back of house. Aku
mostly di front of house. Nah, front of house itu ada yang bertanggung jawab itu manajer restoran, dan di bawah manajer itu ada manajer bartender, ada bar, ada waiter, ada food and drink runner, ada yang bersih meja, polish, ada juga host yang bawa tamu ke meja. Aku mostly di front of house kerjanya, jadi seputar itu. Nah, awal-awal itu sebulan pertama itu aku cuma bawa makanan, bawa pizza. Jadi tips buat kalian yang mau kerja jadi di front of house itu, kalian harus tahu cara bawa 3 piring. Ini sekalian aku mau nunjukin cara bawa 3 piring di resto untuk kalian yang mau daftar jadi waiter. Jadi ini wajib ya. Untuk piring pertama itu kayak gini bawanya. Jadi kalian jepit pakai jempol kalian, terus taruh jari telunjuk di bawah kayak gini. Ini beda-beda ya, versi orang masing-masing, tapi ini versiku. Ada juga kadang yang kayak gini, dijepitnya kayak gini, tapi aku lebih, karena tanganku, jariku kurang panjang ya, jadi aku cuma pakai jempol sama jari telunjuk kayak gini, terus dijepit. Nah, usahain ini stay ya, lurus gini. Dan karena restoku itu resto Italia ya, jadi kebanyakan itu pasta, risotto kayak gitu bawaannya. Jadi itu harus tetap rata gini, nggak boleh miring kayak gini, nanti presentasinya kurang. Terus kayak gini. Terus piring kedua itu, jadi ini untuk imbangin ini, nahan ininya supaya dia rata gitu. Naruh piringnya tuh di lengan kalian di sini, cari spot simbangannya, terus tahan pakai jari kalian yang kelingking sama jari manis. Kayak gini, guys. Nah, biasanya juga piring pasta tuh panas banget, jadi harus pakai kain biasanya ya. Nah, untuk piring terakhir itu pakai ini. Nah, usahain juga kalau kalian pegang piring itu jangan sampai terkena makanannya ya, atau kena sausnya, harus agak jauh dari sentuhan tangan kalian. Jadi ini nggak apa-apa. Nah, yang aku lakuin tiap hari selama kerja di resto food and drink runner selama ini, dan itu berat banget. Terus kadang panas, kadang kena tanganku juga langsung melepuh karena lupa pakai kain. Nah, kayak gini, guys. Ini piringnya aja udah berat, guys, apalagi piring-piring pasta itu yang di resto tuh berat banget, apalagi kalau udah ada makanannya ya. Jadi awal-awal itu susah banget kayak bawa-bawa makanan gitu. Nah, terus setelah jadi food and drink runner, nah aku akhirnya udah terbiasa macam-macam minuman, wine, dan sebagainya itu udah hafal kayak jenis nama-nama wine, nama-nama sparkling, nama-nama cocktail, mocktail. Karena tiap kita bawa itu harus nyebutin namanya, dan itu ada ribuan kan, jadi setiap hari hafal jadinya. Tiap kita naruh di meja customers itu harus sebutin ini apa, dari makanannya apa, jadi kita harus hafal gitu. Akhirnya hafal, terus masuk. Jadi di bulan kedua itu aku jadi waiter. Ternyata aku dikasih kesempatan untuk taking order, karena waiter itu agak challenging ya. Kayak misalkan kalian harus hafal semua condiments makanannya. Kalau ada yang tanya ini apa, ini apa, karena bahasanya kan bahasa Italia ya kebanyakan, jadi istilah-istilah Italia itu orang kurang familiar kan, jadi harus jelasin ini. Terus di Australia itu banyak banget jenis-jenis alergi ya, kacang lah, alergi dairy product lah, alergi soy, alergi macam-macam pokoknya. Jadi mereka tuh banyak pertanyaan, jadi itu yang bikin jadi waiter itu agak sulit ya, harus taking order dan sebagainya, itu harus multitasking lah. Akhirnya awal-awal itu aku sering kadang ada salah, tapi mulai terbiasa dan akhirnya aku kayak dikasih inilah jadi waiter terus jadinya. Soalnya jadi waiter sekaligus juga kadang jadi runner juga, jadi ya versatile sih kalau misalkan di front of house itu. Dan aku sukanya front of house itu orang-orangnya itu lebih fun gitu, karena mungkin seusia ya, dan ada juga yang jauh lebih muda yang kayak student dan sebagainya, itu jadi seru aja bawaannya, kayak temen, kayak sekolah gitu jadinya. Kayak punya gosip-gosip sama temen, kayak misalnya customer sini jengkelin, customer sini gitu-gitulah. Pokoknya saling berbagi suka dan duka lah, vibe-nya tuh
jadi waiter, jadi front of house itu happy gitu. Terus kelebihannya lagi itu melatih komunikasi ya, apalagi kalau kalian sudah jadi waiter. Itu kadang memang dilatih guys, kayak ditempatkan di suatu kondisi kalian harus belajar untuk listening, speaking, supaya speaking kalian, komunikasi kalian semakin meningkat. Terus kelebihannya lagi itu jadi front of house itu kalian bisa pengetahuan makanannya bertambah kan, apalagi kalian ngejelasin makanan Itali. Berarti kalian udah ada bekal lah untuk kerja di resto Itali yang lain. Selanjutnya itu melatih table manner. Tiap resto sih kadang beda ya table mannernya, tapi dengan kalian tahu table manner itu kalian bisa lebih improve lah. Yang kalian dulu nggak tahu, oh ternyata garpu di sini, sendok di sini, pisau di sini, sendok untuk apa, ini sendok jenis-jenis sendok gitu, jenis-jenis garpu. Akhirnya kalian udah tahu kan. Kayak selain itu kayak melatih teamwork, multitasking udah pasti juga. Tapi kekurangan kerja dari waiter atau front of house itu kalau misalkan pertama, karena aku kan kerja di salah satu mall, jadi restoku tuh ada di mall. Nah, orang-orang tuh kalau misalkan cuaca cerah itu atau cuaca lagi bagus di luar itu lebih suka nyantai, kegiatan outdoor, ke kafe-kafe outdoor gitu, nggak suka ke mall. Nah, kadang kalau sepi kayak gitu, kita yang waiter itu akan dieliminasi satu persatu untuk menekan budget hari itu karena kita digaji per jam. Terus waktunya juga kurang banyak kalau dibandingin yang back of house, yang kitchen. Nah, back of house itu ada chef, kitchen hand, cook yang bantu-bantu dapur gitu. Lebih panjang, lebih stabil shiftnya juga. Jadi mereka tuh startnya kalau front of house itu startnya biasanya jam 11, pulang kelar jam 10 malam kalau double shift. Paling 10 jam lah kerjanya. Nah, kalau back of house yang kitchen hand itu lebih panjang lagi. Mereka startnya lebih pagi lagi. Terus pulangnya kalau rame lebih malam lagi. Jadi, dan kalau misalkan kalau resto sepi, mereka tetap ada kerjaan. Misalkan nyiapin pasta, nyiapin sayuran, atau pokoknya ada aja kerjaan kalau di back of house. Nggak bergantung sama rame tidaknya resto pada saat itu. Oke, jadi ini selama 3 bulan aku udah kerja di resto. Impressionku buat kerja di resto itu pokoknya, apalagi yang di waiter itu pokoknya fun banget menurutku. Jadi awalnya itu kayak takut-takut bisa nggak ya, tapi aku rasa karena mungkin aku dikelilingi oleh orang-orang yang fun, orang-orang yang asik, orang-orang yang dari berbagai negara gitu. Jadi punya pengalaman tersendiri, punya teman baru jadinya. Pokoknya aku seneng banget kerja di resto ini, walaupun ya kadang penghasilan itu kayak naik turun, kadang $1.000, kadang di bawah 1.000, kadang lebih. Itu tergantung lagi sama manajemennya. Dan saranku kalau kalian kerja di resto, jangan terlalu fokus sama satu resto. Usahain kalian punya second job yang bisa kalian kerjakan di luar dari resto itu. Karena kalau misalkan kalian cuma bergantung sama satu pekerjaan itu kayaknya kurang explore dan kurang penghasilan tentunya. Jadi saranku mending nggak usah terlalu fokus sama satu pekerjaan. Nah, itu aja video tentang pengalaman kerja di resto. Semoga buat kalian yang lagi kepikiran buat kerja di resto bisa punya informasi tambahan. Dan kalau misalkan kalian punya saran untuk pekerjaan-pekerjaan lain, bisa komen di bawah. Mungkin bagiku ya ini aku sangat beruntung bisa kerja di resto tersebut dan punya pengalaman baru. Oke, itu aja video kali ini. Thank you for watching. I'll see you next vlog. Bye.